Menurut laporan salah satu media di Swiss, Le News, bahwa seseorang yang telah berusia 18 tahun sudah diwajibkan untuk membayar asuransi. Bila ada orang tua yang tidak mampu membayarnya, maka tagihan tersebut akan dialihkan kepada anaknya yang masih berusia 18 tahun. Assalamualaikum kawan-kawan, selamat datang kembali di channel aku dan terima kasih sudah klik video ini. Jadi hari ini tuh aku akan membahas tentang negara Swiss. Mungkin kalian berpikir bahwa negara Swiss adalah negara yang bersih, aman, dan indah. Namun di sini aku akan membahas tentang sisi kelamnya, guys. Jadi siapkan posisi terenak kalian dan ini dia ceritanya. Swiss adalah salah satu negara maju di Eropa yang terkenal dengan sejumlah keunggulannya, yaitu sebagai salah satu negara paling bersih, teraman, dan terindah di dunia. Menurut Environmental Performance Index tahun 2022, Swiss menduduki peringkat 9 sebagai negara terbersih di dunia dengan skor 65,90. Sementara itu, menurut Global Peace Index tahun 2022, Swiss menempati urutan ke-11 dengan skor 1357. Namun dibalik semua kebersihan, keindahan, keamanan itu tersebut, Swiss juga memiliki sisi kelamnya, guys. Apa saja itu? Yang pertama ini adalah banyak orang yang berdarah-darah karena biaya hidupnya yang terlampau mahal banget. Ya, sebandinglah dengan pendapatannya. Swiss terkenal sebagai salah satu negara dengan biaya hidup paling mahal di dunia, dan hal ini tuh membuat banyak warganya di sana itu berdarah-darah karena harus berjuang demi bisa membayar biaya hidup mereka. Berdasarkan data salah satu database yang membuat peringkat kota-kota di dunia ini berdasarkan statistik Numbeo, pada Januari tahun 2023, 6 kota Swiss dari 10 kota di dunia masuk ke dalam daftar kota dengan biaya hidup termahal di dunia. 6 kota tersebut adalah Basel, Zurich, Lausanne, Zug, Bern, dan Geneva. Meskipun rata-rata pendapatan masyarakat Swiss itu $66.567 atau sekitar 996 juta, atau sekarang itu sudah mencapai 1 miliar per tahun, gaji tersebut itu dinilai sebagai angka yang pas-pasan akibat tingginya biaya hidup di negara itu, guys. Jadi pendapatan di sana itu besar, tapi pengeluarannya juga besar. Salah satu biaya paling besar yang dikeluarkan oleh penduduk Swiss itu adalah biaya sewa rumah. Rata-rata sewa rumah di Swiss itu adalah 2000 CHF. CHF itu semacam mata uang Swiss ya, atau sekitar 32 juta per bulan, bukan per tahun ya. Harga itu dibanderol untuk apartemen dengan satu kamar. Selain itu, berdasarkan data budget direct pada tahun 2021, Swiss itu tercatat sebagai negara dengan rata-rata biaya masuk tol itu termahal di dunia, yaitu $26,52 atau sekitar 397.000 atau 400-an ribuan lebih lah. Yang kedua ini adalah banyak anak muda di sana yang mewarisi utang orang tuanya. Setiap orang di Swiss itu tanpa terkecuali wajib membayar iuran asuransi kesehatan atau bisa dibilang kalau di sini BPJS. Namun malangnya hal ini tuh banyak memberatkan warga di sana. Bahkan seseorang akan dianggap memiliki utang dan akan terus ditagih jika tidak membayarnya. Dilansir dari Swissinfo, biaya asuransi kesehatan wajib di sana itu rata-rata meningkat 6,6% pada tahun 2023. Angka kenaikan tersebut menjadi yang tertinggi sejak 2010. Ya, rata-rata premi asuransi di Swiss itu akan meningkat 335 mata uang Swiss atau sekitar 5,4 juta per bulan. Bagi orang dewasa, biaya premi asuransi per bulannya itu sekitar 6,4 juta per bulan loh. Menurut laporan salah satu media di Swiss, Le Swiss, itu seseorang yang telah berusia 18 tahun sudah dianggap diwajibkan membayar asuransi. Di sana bila ada orang tua yang tidak mampu membayar asuransi mereka, itu akan ditangguhkan oleh anaknya, walaupun anaknya itu masih berusia 18 tahun. Salah satu perusahaan asuransi di Swiss itu mengaku secara otomatis akan memberikan peringatan, pembayaran, dan mengejar secara hukum kepada orang berusia 18 tahun bila tidak membayar asuransi mereka. Salah satu ahli hukum di Swiss, Claudia Odermatt, mengungkapkan bahwa banyak anak muda di sana yang mewarisi hutang orang tua mereka. Nggak tanggung-tanggung, guys. Biaya hutang di sana itu bisa mencapai, pada umumnya ya, itu bisa mencapai 162 juta hingga 389 juta. Wow, tapi sesuai dengan pendapatan di sana, guys. Yang berikutnya itu adalah negara Swiss melegalkan menghilangkan nyawa sendiri atau diri. Di beberapa negara Eropa lainnya itu seperti Belanda, Jerman, Belgia, Spanyol, hingga Swiss, menghilangkan nyawa diri sendiri itu adalah sesuatu yang resmi atau legal atau disahkan saja oleh negara dan diperbolehkan oleh pemerintah. Ketika menginjak dewasa itu kita diperbolehkan oleh pemerintah untuk menghilangkan nyawa diri sendiri. Swiss ini tuh negara yang menjunjung tinggi kebebasan termasuk menghilangkan nyawa sendiri. Bahkan ini ada berdiri organisasi seperti Dignitas dan Exit Internasional yang memfasilitasi seseorang
seseorang yang ingin mengakhiri hidup mereka dengan tenang dan tanpa rasa sakit. Namun tentunya itu ada syarat-syaratnya dan ketentuan. Nggak asal main menghilangkan nyawa sendiri, ada syarat-syaratnya di sana. Tapi lumayan agak ngeri juga. Ya, gimana itu peraturan negara di sana. Berikutnya ini itu adalah perilaku selingkuh yang diwajarkan. Waduh, gimana nih? Di Swiss itu perselingkuhan adalah hal yang wajar. Bahkan setelah menikah dan memiliki pasangan hidup, perilaku ini itu dianggap wajar, guys. Berbeda dengan negara kita ya, yang mempunyai undang-undang dasar tentang perzinahan, selingkuh merupakan hal yang legal di negara Swiss sana, guys. Dan bukan suatu kejahatan yang dapat dilaporkan. Ini buat para hidung belang mungkin bisa pindah di Swiss kali ya. Bahkan di sana itu disediakan bantuan jika ingin melakukan perselingkuhan. Ini meskipun dilegalkan, pastinya itu tetap ada hukum sosial mengenai perbuatan selingkuh ini. Jadi nggak bebas-bebas amat. Seperti dikucilkan atau kurang dihargai oleh penduduk. Tapi untuk melaporkan tindak perselingkuhan di sana itu mending nggak usah, karena mungkin polisi nggak akan nanggapinnya. Nah, itulah beberapa sedikit tentang sisi kelam negara Swiss yang kita anggap itu sebagai negara yang wow dengan keindahannya. Mungkin semua negara itu ada sisi gelapnya, guys. Selanjutnya mungkin aku akan bahas tentang sisi gelapnya Indonesia. Tapi aku akan bahas tentang kota-kota yang ada di dalam Indonesia. Sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video selanjutnya yang akan aku bahas di sini. Terima kasih kawan-kawan sudah menonton dan assalamualaikum.